Oke, halo teman-teman. Untuk video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara menggunakan SVG Motion di Motion Studio. Dan ini adalah fitur khusus yang bisa kalian gunakan jikalau kalian menggunakan full access ataupun premium. Jadi untuk pengguna free memang tidak bisa menggunakan ini. Dan untuk hasilnya dia jauh lebih tajam dibandingkan dengan mode canvas, karena jikalau canvas ini dia basisnya adalah raster, dan untuk yang SVG Motion ini adalah basisnya dia vektor. Jadi untuk hasil memang jauh lebih tajam dibandingkan dengan mode yang kanvas seperti ini yang ada di depan. Kita akan langsung masuk saja ke menunya di sini. Untuk full kode sudah tersedia, tetapi untuk tools tambahan belum saya siapkan, mungkin kedepannya akan saya tambahkan juga. Untuk full kodenya memang sudah tersedia. Jadi jikalau kalian ingin render banyak sekaligus, kalian harus buat kodenya dan nanti bungkus dengan TXT. Lalu tinggal kalian render bersamaan. Dan di sini ada beberapa settingan juga. Ini untuk terminal kodenya bisa digeser juga, sama seperti di Motion Studio Canvas. Seperti ini bisa kita tutup juga. Dan untuk settingannya hampir sama seperti Motion Studio. Dan di sini untuk formatnya bisa sampai 4K, dan untuk perenderan memang jauh lebih lama dibandingkan dengan mode canvas ataupun mode raster tadi. Tapi untuk hasilnya memang jauh lebih detail. Mungkin kita akan langsung saja tes. Di sini kita akan gunakan yang ini saja. Untuk temanya bisa kalian pilih. Mungkin saya akan gunakan sinus growth seperti ini. Saya akan gunakan satu scene dengan gaya flat vector. Dan ini tinggal kita copy sama seperti Motion Studio yang biasa. Saya gunakan Notion AI seperti ini. Ini gratis, ada di Play Store, bisa kalian cek saja. Dan untuk modelnya ada banyak juga, seperti Sonnet, Opus 4,8 dan lain-lain. Saya akan gunakan Opus saja 4,8, ini yang biasa saya gunakan. Kita langsung paste saja untuk promptnya. Tapi di sini perlu kalian tambah ingin output berapa rendernya. Misalkan kalian ingin output 2K, di sini kita tambahkan resolusi 2K seperti ini. Dan ini bisa kalian edit lagi jikalau ingin ubah tema, detik ataupun scene-nya. Untuk gayanya bisa kalian ubah juga. Ini langsung saja kita buat idenya, dia akan buat 10 ide. Kita tunggu sampai dia selesai membuat idenya. Dan nanti kita tinggal pilih ingin nomor berapa, dia akan langsung buatkan kodenya. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin saya akan pilih nomor 3 saja sebagai contoh saja. Nomor 3 kita pilih, kita klik generate lagi, dia akan langsung buatkan kodenya. Mungkin saya akan skip saja sampai dia membuat kodenya agar videonya tidak terlalu panjang. Dan ini dia untuk kodenya sudah selesai dibuat. Ini tinggal kita kopas saja seperti biasa. Kita pilih semua, ini tinggal kita salin. Lalu kita pastekan di terminal kodenya. Ini kita tutup dulu. Kita buka terminalnya dan tinggal kita pastekan seperti ini. Dan dia hasilnya akan jauh lebih tajam dibandingkan dengan yang raster. Tapi untuk perenderan memang jauh lebih lama juga, dan untuk hasilnya bisa dipastikan ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan mode raster. Karena kita menggunakan 2K tadi, kita juga setting juga harus 2K di sini. Dan bitrate ini tidak perlu terlalu besar, karena memang hasilnya sudah jernih untuk di SVG Motion ini. Dan kemarin saya upload di Microstock, semuanya itu ter-ACC, tidak ada yang tolak satupun.
Ini tinggal kita render saja. Jikalau sudah seperti ini tinggal kita klik ini. Kita tinggal tunggu saja untuk proses rendernya. Untuk lama perenderan biasanya tergantung visual juga, dan juga durasi juga berpengaruh. Biasanya durasi lebih panjang juga lebih lama juga untuk proses rendernya. Mungkin di sini saya akan skip saja untuk proses rendernya dan tinggal kita lihat untuk hasil renderan ataupun hasil videonya nanti. Oke, di sini sudah hampir selesai dan ini sudah selesai juga. Dan dia jika sudah selesai akan muncul tombol download seperti ini. Ini tinggal kita tekan saja dan dia akan otomatis download juga. Dan untuk outputnya 24 MB, tinggal kita buka saja untuk lihat detailnya. Dan untuk tingkat ketajaman dia bisa dipastikan akan lebih tajam dibandingkan dengan mode raster. Jadi ini bisa jadi solusi yang sering terkena low quality. Dan jikalau ada yang perlu diubah, tinggal kalian ubah lagi seperti biasa di Notion AI nya tadi. Tinggal kita ubah apa yang ingin diubah, seperti itu saja mungkin. Dan jikalau ada kritik dan saran bisa kalian japri ataupun WA pribadi saja apa yang perlu ditambahkan. Mungkin saya akan coba untuk maksimalkan tools ini untuk kedepannya, dan yang mode gratis ini tetap bisa digunakan, jangan khawatir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.